sangat merugikan kami sekali nih. Dengan mereka yang perusahaan besar dengan modal yang tidak ada nomor serinya, mungkin uangnya. Kemampuan penggilingan padi kita secara nasional itu lebih dari 4 kali dari kemampuan produksi gabah sendiri. Ditambah lagi investasi baru. Kembali di permodalan itu kalahnya. Jadi mereka tuh kayak semacam monopoli gitu. Harga beras terus melambung tak terbendung sejak beberapa bulan terakhir. Februari lalu, harganya bahkan menyentuh angka Rp18.000 per kilogram. Menjadi rekor tertinggi harga beras di Indonesia. Celakanya, sudah harganya melambung tinggi, beras juga sempat menghilang di pasaran. Di sana-sini, terjadi antrean massa yang mengular, berburu operasi pasar beras murah. Sungguh di luar nalar, di negeri yang katanya gemah ripah Lojinawi, nyatanya masyarakat tak mampu membeli beras yang menjadi bahan makanan pokok sehari-hari. Menjadi sebuah potret ironi di negara agraris. Beras medium yang semula hanya Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara beras premium dari harga Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram melonjak di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Di tengah gempuran harga beras mahal, realitas mendatangi beberapa daerah penghasil beras di Jawa Barat. Salah satunya Kabupaten Indramayu yang selama ini menjadi produsen beras terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya, tidak kurang dari 1,4 juta ton beras dihasilkan dari sini. Indramayu memasok 4,5% dari total produksi 31,10 juta ton beras nasional. Saat realitas mendatangi kabupaten ini, memang belum memasuki masa panen. Panen raya diperkirakan baru masuk setelah Idul Fitri, pertengahan April nanti. Itu sebabnya perusahaan penggilingan padi di Indramayu masih sepi aktivitas. Sebagian besar di antaranya bahkan tidak beroperasi. Padahal biasanya menginjak bulan Maret saat dimulainya musim panen, penggilingan padi di Indramayu tak pernah sepi. Sebab selain menerima hasil panen dari Indramayu, mereka juga membeli pasokan dari daerah-daerah di sekitarnya. Namun itu cerita dulu. Kini banyak perusahaan penggilingan padi di Indramayu gulung tikar. Fuad, pemilik penggilingan padi di Jatibarang, mengaku sudah patah arang dengan kondisi saat ini. Sejak 3 bulan terakhir, ia merumahkan 15 karyawannya. Mesin penggilingan padi berkapasitas 20 ton miliknya kini tidak lagi dioperasikan. Selama 20 tahun menjadi pemain beras di Indramayu, pemilik penggilingan di Desa Widasari ini dihadapkan pada fakta miris. Usahanya terancam gulung tikar gara-gara kekurangan bahan baku. Mulai tahun kemarin, 2 tahun belakangan ini, ada banyak tamu-tamu dari luar wilayah, termasuk dari Jawa Tengah, ada dari Demak, Purwodadi, ada juga dari Lampung. Ya banyaklah pokoknya luar daerah pada masuk menyerbu Indramayu waktu itu lagi panen. Jadi dengan sendirinya ya karena waktu panen itu gabah basah diangkut semua, akhirnya ya baru 2-3 bulan sehabis panen kita sudah tidak punya stok gabah di petani. Tidak seperti biasanya bahwa petani itu dari zaman dulu di Indramayu kalau panen itu mereka bawa ke rumah, dijemur, habis dijemur masuk ke kamar
masuk gudang kalau yang orang banyak gabahnya. Minimal kita masuk kamar khusus untuk padi itu. Nah sekarang sudah tidak ada. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah dirasakan Puad sejak musim panen akhir tahun 2023 lalu. Pemilik usaha penggilingan kelas menengah seperti dirinya tidak sanggup lagi membeli gabah dari petani. Alhasil, penggilingan padi di Indramayu tumbang satu persatu. Harga sekarang di petani sampai 1.000, 1 juta per kilo. Sedang harga 10.000 per kilo ya? Iya, 10.000 per kilo. 10.000 per kilo. Harga berasnya di lapangan tidak jauh dari harga 14.000, 14.500. Itu kan sudah tidak bisa. Sudah nggak mampu lah istilahnya. Hitungannya udah kalkulatornya macet kata orang sini mah. Error gitu. Kisah miris serupa juga dialami Muhadi, pemilik penggilingan padi di Desa Bulak, Jatibarang. Usaha penggilingannya berhenti operasi sejak awal Februari lalu. Ini pabrik teman saya juga ini udah lama ini udah tutup nih karena padinya udah kosong. Ini ya? Iya. Juga ini, Pak, ya? Ya lumayan, ya sama punya kita besaran dia. Cuma udah tutup. Nggak ada bahan bakunya, nggak ada padinya. Dan sini pun biasanya saya punya kegiatan buat pengering padi di sini nih. Ya lihat sendiri itu kosong. Tuh. Nggak ada. Kosong, Mas. Ini buat apa, Pak? Ini open, pengering padi. Ini padi kita beli dari petani, langsung masukin ke sini. Pemilik usaha penggilingan mengaku tak sanggup lagi adu cepat berburu gabah di petani. Langkah mereka selalu kalah dengan perusahaan penggilingan padi kelas kakap. Sangat merugikan kami sekali nih. Dengan mereka yang perusahaan besar dengan modal yang tidak ada nomor serinya, mungkin uangnya. Dengan modal kami yang katakanlah sebatas 1 truk, 2 truk, otomatis kami di sini kalah bersaing di lapangan. Sementara mereka itu untuk mengambil barang dari wilayah kami cuma memakai orang lokal kami di sini. Memakai jasa-jasa mediator. Dan itu dia kapasitasnya pembeliannya non-limit. Jadi selagi masih ada barang, dia ambil dia barang dengan harga, yaitu tadi tidak terkontrol. Pada akhirnya kami memang dalam hal ini secara aturan kami juga tidak menyalahkan mereka, ini pasar bebas. Cuman ya tolonglah perhatikan kami lah. Gelombang gulung tikar usaha penggilingan padi di daerah penghasil beras tentu saja menjadi anomali fakta yang mengundang pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan melonjaknya harga beras saat ini? Panen sekarang aja sekitar gabah itu 9.000 sampai 10.000 per kilo itu. Nggak masuk di akal. Kabupaten Majalengka merupakan kabupaten tertinggi keempat penghasil beras di Jawa Barat. Tahun 2023 lalu, Majalengka memproduksi 557.000 ton beras atau menyumbang 6,1% total produksi beras dari Jawa Barat. Namun realitas mendapati anomali fakta di lapangan. Di daerah-daerah sentra produsen beras, termasuk Majalengka, justru banyak usaha penggilingan padi gulung tikar. Bak virus yang menular cepat, penggilingan padi di Jawa Barat terus bertumbangan. Penggilingan padi milik Ihsan bahkan sudah sepi sejak September 2023. Semua pabrik khususnya penggilingan padi yang di daerah Majalengka, Indramayu, ya kita tidak bisa membeli harga gabah yang terlalu tinggi dari petani itu. Walaupun dipaksakan nanti bakalan minus di harga berasnya. Nanti kita bingung jual harga berasnya berapa gitu kan. Ya seharusnya dari pemerintah sendiri sih harus tegas gitu, harus menetapkan regulasi yang jelas
untuk masalah yang ada sekarang gitu. Seperti kayak operasi pasar, seperti kayak gitu. Untuk melindungi ya penggilingan padi seperti saya ini nggak bisa, sungguh berat ini untuk jadi beban buat para yang punya penggilingan padi seperti saya ini. Realitas mendatangi desa Jeruk Leet di Kecamatan Sindangwangi, Majalengka yang kini sudah memasuki musim panen. Dibandingkan dengan wilayah lainnya, Kecamatan Sindangwangi memang sudah lebih dulu merasakan panen. Ini rencana mau dibeli berapa nih per? Ya kurang lebih 800 lah. 800 ribu ya per kintal ya. Kemarin sempat berapa? 900 lah. Oh. Kang Hakim Mudun. Daud, petani desa Jeruk Leet menyebut harga jual gabah saat ini berkisar Rp8.000 per kilogram. Ia mengaku jarang-jarang petani bisa mendapat harga bagus setinggi saat ini. Meski begitu, ia menampik tudingan menjadi biang kerok mahalnya harga beras saat ini. Sebab beras yang beredar di pasaran sekarang sudah pasti berasal dari stok panen akhir tahun 2023 lalu. Ya di sana tengkulak di sana di Jeruk Leet ya. Ya udah dikeluarin. Entah katanya tuh 95, 9 berapa. Udah dikeluarin sekarang. Dari harga itu harga terakhir. Sekarang udah agak mudun-mudun sedikit. Beberapa tengkulak tuh berani bayar gabah mahal, Pak? Ya enggak ada lagi sedang-sedangnya harga, biasanya nyimpen loh. Nyimpen, jadi nanti kalau udah puncak nah harga kan kayak gini ya. Bulan 12, bulan 1 sampai bulan 2 itu puncaknya harga padi itu. Bisa tengkulak tuh dikeluarin semua gitu. Jadi hari lagi beli mah golongan bulan 7, bulan 8, bulan 9. Bulan 10 beli. Nah disimpan bulan 12, bulan 1, bulan pertengahan bulan 2 baru dikeluarin. Sebab harganya puncak buat sebelah sana. Dari pengamatan realitas di Kecamatan Kertajati, truk-truk berkapasitas 9 ton sudah berjajar di lokasi persawahan sejak pagi hingga sore hari. Seorang tengkulak yang realitas temui mengaku bisa menebas dan memborong padi hingga 20 ton per hari. Komenan harga dari 73 petani itu dari petani. Kalau yang gerabagan 55. Tapi ini turun ya Bu dari dulu ya Bu? Dari kemarin ya? Iya turun. Biasanya kalau ini gabah-gabah ini dikirim kemana sih Bu? Ke Indramayu. Biasanya Indramayu. Ke pabrik gede Bu? Iya, ini soalnya yang pabrik yang punya yang itu mah yang mampu. Yang mampu beli kayak gini mah cuma pabrik. Berapa ton sekali ambil di sini? Sekali ambilnya 20 tonan ada satu ya? hari. Ibu dari sini langsung masukin ke pabrik berarti? Iya langsung pabrik, ini mah langsung pabrik. Langsung pabrik? Iya. Dari pabrik terus? Ya dari langsung giling jadi beras langsung dijual. Ini dijualnya kalau Indramayu banyakan ke pasar pagi Cirebon. Itu berasnya. Sistem kerja tengkulak seperti ini jelas tidak bisa bekerja sendirian. Fadil, tengkulak gabah dari Indramayu, mengaku memiliki jejaring di lapangan. Dari jejaring itulah didapatkan informasi titik-titik mana saja yang akan dan sedang panen hingga akhirnya dijual ke pengepul. Persaingan mendapatkan gabah di lapangan kini makin keras sebab kini mereka saling sikut dengan kaki tangan perusahaan besar yang turut bermain beras. Mungkin udah lama juga PT-PT itu berdiri di sini. Mungkin, tapi kalau saya itu PT-nya pun tidak tahu, Pak. Cuma kawan-kawan tuh dengar-dengar kita udah masuk ke PT, nggak tahu PT-nya di mana. Yang jelas kita belum jauh ke situ, belum arah ke PT, cuma kita yang namanya orang lapangan tuh ngobrol-ngobrol, cuma dengernya aja. PT-nya di mana pun kita tidak tahu. Ya kalau bisanya di Indramayu,
stok gabah bisa habis, itu orang luar daerah pun ngambil, Pak. Nah, kita orang lokalnya tuh kadang ditawarin, dia nggak kuat harga, nggak bisa nyetok. Ibaratnya siapa yang cepat, dia yang dapat. Kalau kita di lapangan kayak gitu posisinya. Mengurus pangan negara, jelas tidak cukup dengan berkata-kata dan anjang sana. Pemerintah harus punya kebijakan nyata yang terencana, bukan malah sebaliknya, sekedar jadi pemadam kebakaran dengan kebijakan mengguyur beras impor, namun bergeming dengan praktik monopoli di depan mata. Kemampuan penggilingan padi kita secara nasional itu lebih dari 4 kali dari kemampuan produksi gabah sendiri. Artinya sudah terjadi persaingan kan di dalamnya. Ditambah lagi investasi baru. Saling sikut berebut gabah petani memang bukan isapan jempol belaka. Fakta ini sudah dirasakan oleh usaha penggilingan padi di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, penggilingan kecil dan menengah merasa dirugikan 2 kali. Mereka terpaksa membeli gabah petani dengan harga tinggi, namun harus menjual beras lebih murah dibanding harga korporasi. Kita ngitungnya gini, Mas. Ngitungnya tuh kalau HPP beras, HPP dari padi tuh harganya itu tuh udah di angka 14.000. Nah, kalau kita beli berasnya harganya kan 13.000. Mereka juga tetap rugi sebenarnya si penggilingan yang kita beli nih. Pasti rugi. Karena kita juga nyoba sendiri giling tuh rugi gitu kan. Nah, cuma karena kita sih yang penting jalan kan dari medium ke premium kan lumayan lah. Ada walaupun kita pas-pasan, kita pengen jaga perusahaan juga pengen jalan, kayak karyawan-karyawan biar bisa bekerja. Kalau ngitung sih marginnya nggak ada. Kalau mau dihitung marginnya tuh nggak ada marginnya. Jadi ada juga paling buat bayar listrik, buat ya karyawan yang penting kerja aja gitu. Keuntungannya gede mana sih Pak dengan beras ke beras sama padi ke beras? Seharusnya sih keuntungannya padi ke beras. Seharusnya kalau dulu-dulu. Karena sekarang banyak perusahaan gede yang ngambilin padi banyak-banyak kan tuh. Pool mereka kan ambil-ambil aja harganya gampang nanti. Yang penting petani minta berapa dibeli sama mereka. Mereka kelihatannya nggak ngitung nanti keluarnya jadi berasnya berapa, itu jadi berapa, kelihatannya nggak ngitung kayak gitu. Kalau kita kan ngitung. Jadi stok mereka yang tetap di stok, kalanya di permodalan gitu tuh. Yang jelas kalanya di permodalan. Kalau sistem gilingnya sih ya sama aja. Mesin juga mungkin sama dengan kita, mungkin sama walaupun kita kecil juga. Mungkin sama, tapi ya kembali di permodalan itu kalahnya. Jadi mereka tuh kayak semacam monopoli gitu. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia menilai konglomerasi beras menjadi pemicu kisruh harga gabah dan beras saat ini. Namun sayangnya, pemerintah terus menutup mata. Itulah yang sebenarnya yang Perpadi sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang begini harus di stop. Membangun penggilingan padi harus di stop. Kenapa? Kemampuan penggilingan padi kita secara nasional itu lebih dari 4 kali dari kemampuan produksi gabah sendiri. Lebih 4 kali. Artinya sudah terjadi persaingan kan di dalamnya. Ditambah lagi investasi baru. Makin persaingannya kan makin. Nah, siapa yang menang? Kalau bersaing pasti yang punya modal. Itulah yang terjadi di lapangan. Jadi di lapangan mestinya gabah itu tidak perlu kemana-mana. Gabah ini cukup di situ digiling oleh yang ada di desa itu. Nah kemudian
tentunya regulasi yang kita harapkan, yang gede-gede boleh, tetapi dia hanya melakukan menggiling rice to rice istilahnya. Jadi beras yang dihasilkan oleh penggilingan padi kecil setempat, baru masuk ke penggilingan padi besar, diolah untuk dipasarkan ke antar daerah. Itulah beras-beras yang dianggap beras premium tadi, yang memiliki kualitas yang lebih tinggi, harganya lebih mahal. Jadi ada pembagian tugas, jangan semua diambil, mulai dari gabah sampai ke berasnya. Lah yang kecil ini mau dikemanakan? Perpadi beranggapan pemerintah mendiamkan praktik monopoli yang terjadi di depan mata. Akibat praktik konglomerasi beras menguat dari hulu ke hilir. Suka tidak suka, mau tidak mau, sudah pasti akan mempengaruhi harga gabah dan beras nasional. Sehingga akhirnya apa? Di situ terjadi hal yang tidak sehat. Tidak sehatnya bagaimana? Setiap saat penggilingan padi besar ini dengan tangan kanannya tadi, yang ada di daerah Manakan panen, tangan kanannya itu akan datang ke sana. Dengan membawa, akan membeli dengan harga tertentu. Nah biasanya harga tertentu ini selalu di atas, cenderung di atas harga yang biasanya disepakati antara petani dan penggilingan padi setempat. Pemerintah dinilai telah memfasilitasi praktik konglomerasi, namun tudingan itu ditampik oleh Badan Pangan Nasional. Kenapa ada relaksasi kemarin tanggal 8 sampai tanggal 23 Maret? Kenapa kira-kira? Karena kita mau memflush out stok yang harganya dibelinya dengan harga yang tinggi. Ya toh, ditambahin Rp1.000 menjadi 14.900. Kemudian kemarin dalam rapat kabinet saya menyampaikan ke Pak Presiden, Pak, karena ini dekat Lebaran, ya kita boleh nggak kita relaksasi dulu, kita panjangin. Loh kenapa diperpanjang? Supaya stok ini, ketersediaan ini ada. Dengan nanti relaksasi ini berlaku sebulan setelah tanggal 23, berarti 23 April. Ya. Setelah itu saya akan kumpulkan lagi seluruh stakeholders perberasan. Akademisi silahkan ngitung. Serikat Petani Indonesia silahkan hitung. HKTI hitung. Bulog hitung, Badan Pangan hitung, LIPI, BRIN ya, BRIN hitung ya. Semuanya menghitung. Ya. Tapi dari awal saya udah sampaikan bahwa apapun keputusan pemerintah itu tidak akan pernah bisa 100% membuat happy semua. Negara sudah punya beragam lembaga untuk mengurus beras nasional. Pemerintah juga punya kuasa untuk mengatur stabilitas stok dan harga beras. Namun nyatanya, kini pontang-panting tidak berdaya mengendalikan harga beras. Tidak semestinya negara kalah dengan konglomerasi dan monopoli hingga rakyatnya menjerit karena kesulitan membeli beras dari negeri sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.